konsep istilah melayani ini berawal dari berbagai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sumeneb semenjak saya menjabat sebagai Wakil Bupati. Banyak beberapa aspirasi yang memang harus terus kita layani dengan baik. Bentuk pelayanan yang terbaik adalah pelayanan yang terdepan. Bagaimana kita bisa memberikan ruang kepada masyarakat dan memberikan sebuah kesempatan dalam menjawab segala hal sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh misalnya kebutuhan masyarakat yang harus dilayani saat ini tertitik pada kepulauan. Jadi di kepulauan ini masyarakat kepulauan sangat membutuhkan yang namanya rumah sakit. Rumah sakit itu dibutuhkan mengingat 3 tahun terakhir banyak beberapa aspirasi masukan kepada kita bahwa sering terjadi pasien yang di Sumeneb meninggal di atas perahu, meninggal di atas kapal. Oleh karenanya, karena keterbatasan alat di beberapa kepulauan kita, mobil khusus di Kangian Arja dan Sapeken, maka kita berpikir untuk membangun rumah sakit di PG. Tujuannya adalah itu salah satu bagaimana kita melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Itu yang kedua, salah satu contoh misalnya masyarakat juga membutuhkan transportasi laut. Nah, transportasi laut ini di era saya sudah kita lakukan, bagaimana TBS 3 sudah kita buat, lalu kita berikan kepada BUMD untuk dioperasionalkan. Tapi ada beberapa PR yang memang belum terselesaikan. Salah satu contoh adalah yang masyarakat inginkan untuk dilayani adalah bagaimana transportasi jangka pendek. Transportasi yang dibutuhkan adalah trayek-trayek yang pendek. Contohnya misalnya di Sapeken. Misalnya dari Saurusewus, misalnya ke SAL ke Sapeken. Nah, artinya jarak trek pendek ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Sapeken. Nah, itu akan kita akan lakukan untuk ke depan dan kita masukkan dalam visi misi kita. Bagaimana ke depan kebijakan yang akan kita berikan kepada masyarakat itu otomatis menjawab segala persoalan yang terjadi saat ini di kepulauan. Tetapi kembali lagi adalah kebijakan yang kami siapkan dalam visi misi ini akan kita kaji ulang dengan beberapa aspek yang harus kita kaji. Salah satu contoh, karena di kepulauan ini di Sapeken khususnya banyak perahu-perahu yang melayani trek-trek pendek. Maka nanti kita kumpulkan agar tidak terjadi dampak sosial misalnya. Karena kebijakan itu perlu harus dikomunikasikan agar secara aspek ekonomi yang cukup baik harus dibarengi dengan aspek sosial yang juga cukup baik. Jangan sampai aspek ekonominya ini baik tetapi dampak aspek sosialnya kurang baik. Misalnya terjadi persoalan dengan pemilik perahu. Nanti kita akan komunikasikan, nanti kita carikan solusi. Begitu kapal trayek pendek ini kita bisa berikan, maka perahu-perahu ini nanti kita jadikan solusi apa? Misalnya untuk mengangkut pariwisata misalnya, untuk jangka pendek di sana ke depan. Itu salah satu contoh. Nah, pelayanan-pelayanan yang seperti inilah akhirnya kita berpikir agar ke depan kita melakukan sebuah visi misi melayani dengan keyakinan, dengan segala sesuatu berangkat dari sebuah keyakinan, maka pasti segala sesuatu keyakinan itu dimulai dengan Bismillah, sehingga akhirnya kita bingkai dengan Bismillah melayani. Maka pemerintah Kabupaten Sumeneb ke depan harus melayani di segala aspek bidang, bukan hanya di bidang kesehatan, bukan hanya di bidang transportasi, tetapi juga di bidang pendidikan.
Di bidang pendidikan ini banyak beberapa keluhan-keluhan guru yang memang selama ini kita lakukan sudah cukup baik sebenarnya, tetapi memang dengan sebuah keterbatasan pasti ada kurang lebihnya. Di pemerintahan selama ini sudah cukup baik, tetapi memang harus ditingkatkan lebih baik lagi. Misalnya bagaimana kita harus memberikan pelayanan yang baik untuk kompetensi guru. Ini penting. Potensi guru ini penting dalam rangka agar guru mampu memberikan pendidikan sumber daya manusia yang baik kepada murid-muridnya. Jadi gurunya ini juga harus diberikan potensi yang baik. Itu salah satu. Bukan hanya guru di sekolahan dasar pemerintah saja, tetapi di madrasah, diniyah, untuk pesantren. Nanti kita akan lakukan itu bagaimana potensi guru kita tingkatkan, sehingga kualitas pendidikan ke depan itu secara otomatis akan lebih baik. Nah, itu salah satunya. Termasuk juga misalnya bagaimana salah satu yang menjadi sebuah persoalan saat ini misalnya K2 misalnya. Ini kan memang jadi PR bukan hanya kabupaten, bahkan seluruh Indonesia. Maka secara kesejahteraan yang selama ini kita naikkan, Pak. Dulu saya ingat waktu saya pertama kali menjabat itu hanya 250. Sekarang sampai sudah 1 juta. Tetapi itu pun secara hitung-hitungan ekonomis memang masih belum cukup. Maka kita berikhtiar, berusaha bagaimana ke depan kita naikkan kembali agar kualitas sumber daya manusia guru ini juga bisa benar-benar sejahtera. Kalau orangnya sudah sejahtera, maka secara otomatis pikirannya pun juga sejahtera. Tapi kalau kesejahteraannya ini masih belum tercukupi, maka banyak pikiran yang membebani guru tersebut, sehingga untuk memberikan sebuah pendidikan kepada murid terlalu banyak pikiran. Nah, ini secara otomatis tidak maksimal. Itu juga penting. Penting untuk kita berikan kesejahteraan yang terbaik, tentunya dengan mengukur kekuatan APBD kita. Itu salah satu bagaimana untuk dasar kita harus melayani berbagai aspek yang ada di Kabupaten. Termasuk di bidang infrastruktur. Termasuk otomatis bidang infrastruktur. Salah satu misalnya keinginan masyarakat Kepulauan yang selama ini minta kualitas aspal sama dengan yang ada di daratan misalnya. Nah, itu kita juga lakukan. Bagaimana aspal yang ada di Kepulauan itu juga sama dengan yang ada di Sumeneb, dengan terobosan aspal dingin misalnya yang kita lakukan, agar keadilan yang diharapkan oleh masyarakat Kepulauan juga bisa terobati dengan pelayanan yang kita lakukan saat ini. Tentu juga kita juga tidak menghilangkan untuk daratan gitu. Daratan kita bangun besar-besaran gitu. Nah, itu. Ke depan kita tetap juga melanjutkan bagaimana infrastruktur ke depan bisa kita bangun untuk melayani keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang menjadi poin dasar penting untuk sebagai bagian dari penunjang untuk transportasi agar bisa berjalan dengan baik dalam hal perniagaan. Itu sudah kita lakukan dari dulu. Bahkan ke depan tentu hal seperti ini tetap kita lanjutkan. Tentunya dengan beberapa porsi-porsi yang berbeda. Baik, jadi memang ke depan kami juga sudah berpikir bagaimana nasib tani tembakau misalnya. Tapi bukan untuk tahun depan gitu. Tahun ini pun juga kita coba lakukan regulasi aturan itu. Bagaimana kita berusaha agar mencari sebuah terobosan agar petani tembakau ini, salah satu contoh petani tembakau dulu ya, bukan masuk ke garam. Petani tembakau ini bisa diberikan sebuah kepastian harga range yang baik. Misalnya dari 32 sampai 47 misalnya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lakukan selama ini terobosan-terobosan itu, maka salah satunya adalah membuat sebuah kemitraan dengan Jarum Super. Ini kita mencoba beberapa cara agar ada sebuah kepastian dan persaingan yang baik antar gudang pabrikan ini. Nah, ini sudah berjalan kita lakukan, maka untuk menekan agar harga itu tidak begitu jatuh. Terendahnya 32, harga tertingginya mungkin sampai 47. Nah, ini pun pabrikan. Nah, itu pun pabrikan juga setuju untuk memberikan harga yang lebih baik
bahkan kita jadikan posko di beberapa gudang pabrikan untuk memantau sebenarnya berapa banyak yang diserap dan berapa harga yang memang sudah diterapkan di gudang tersebut. Rata-rata memang tetap tidak ada di gudang itu membeli harga tembakau di bawah 3.000. Saya pastikan itu. Nah, terobosan ini memang sudah kita persiapkan untuk visi-visi kami ke depan, agar persoalan tembakau yang saat ini selalu terjadi sebuah persoalan, kita lakukan mulai saat ini juga agar petani tembakau juga bisa terlayani harapan-harapannya. Pada dasarnya petani tembakau ingin berharap gitu kan kepada pemerintah agar ikut campur tangan gitu. Nah, pemerintah saat ini juga menunjukkan agar hadir di tengah-tengah petani tembakau ini. Nah, realita di lapangan saat ini menurut kami adalah ini sudah baik. Nah, tentu hal-hal yang baik ini nanti ke depan secara otomatis akan kita teruskan, Pak. Bagaimana terobosan-terobosan ini bisa melayani masyarakat khususnya petani tembakau. Tapi pabrikan juga memberikan sebuah syarat kepada kita. Syaratnya adalah tembakaunya pasti yang terbaik, berkualitas baik. Bagaimana? Nah, otomatis tembakaunya tidak boleh banyak gula, tidak boleh campur dengan tembakau Jawa, tidak terlalu banyak dan pupuk misalnya. Itu juga disampaikan. Nah, itu menjadi tugas Dinas Pertanian untuk mengedukasi petani tembakau kita. Itu tanggung jawab kita agar petani tembakau ini menghasilkan tembakau yang kualitasnya super. Gitu. Nah, itu salah satu. Bagaimana tanggung jawab Dinas Pertanian misalnya cara melayani petani tembakau? Otomatis memberikan sebuah sandan prasarana, sarpras bantuan agar petani tembakau itu bisa lebih bekerja secara profesional dan membantu untuk meringan kinerja mereka di lapangan. Tuh. Jadi sebenarnya harapan kita kemarin PT Garam ini sebagai BUMN, kita meminta agar PT Garam itu bisa kembali ke model normal. Nah, dari itulah sebenarnya agar kita ini mudah untuk berkoordinasi sebenarnya. Nah, salah satunya itu. Tetapi kembali lagi bahwa PT Garam tidak bisa untuk bisa menjadi penyerap garam rakyat misalnya, karena mereka juga punya kuota batasan yang harus mereka bisa PNN. Maka secara otomatis masih banyak beberapa pabrikan swasta yang akan menyerap. Nah, salah satu PT Garam ini kita minta sebagai penyeimbang agar pabrikan swasta itu tidak bisa membeli dengan murah. Nah, salah satu memang yang menjadi persoalan saat ini adalah adanya garam impor. Nah, ini kita juga koordinasi pemerintah daerah, misalnya selama ini melakukan dengan pemerintahan provinsi, dengan gubernur, bahkan sampai kementerian gitu. Nah, itu kita sampai Kementerian Maritim. Nah, oleh karena itulah saya ke depan juga berusaha bagaimana persoalan petani garam ini bisa kita teratasi bersama-sama. Ini bagian dari bentuk bagaimana kita bisa melayani mereka. Walaupun secara aturan dan regulasi ini memang menjadi sebuah aturan regulasi pusat, tetapi pemerintah daerah punya sistem koordinasi. Nah, itulah kita bagaimana berusaha melayani petani garam ini dengan cara berkoordinasi dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi, agar apa yang diharapkan oleh petani garam ini bisa benar-benar menjadi sebuah kenyataan yang baik. Pada dasarnya kita ini dalam rangka melindungi dan mengelola sumber daya alam kita ini tentu sangat hati-hati, dan kita baik saat ini ataupun ke depan terus melayani beberapa investasi-investasi yang akan masuk secara baik, karena itu juga salah satu hal yang bisa memberikan sebuah devisa yang baik kepada negara dan tentunya juga dampak positif secara ekonomi kepada kabupaten. Oleh karenanya ke depan pun juga kita akan melayani dengan baik. Nah, persoalan misalnya bicara tentang migas ini harus saya luruskan kepada publik gitu. Jadi memang banyak eksplorasi dan eksploitasi. Eksploitasi yang kita miliki sudah ada 3 yang misalnya sudah konsum. Yang eksplorasi baru ada masih ada 4 lagi. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Persoalan DBH kita, dana bagi hasil migas ini ada regulasi yang memang diatur oleh pemerintahan pusat, ya kan? Dan itu kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut.
Dana bagi hasil migas yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu dibagi juga, ada rumusannya. Jadi pemerintah provinsi juga dapat, dan itu hampir seluruh kabupaten pun juga dapat di provinsi, dan pemerintah kabupaten Sumeneb sebagai penghasil itu juga dapat. Nah, bukan serta merta hanya karena memang pengeborannya di Sumeneb lantas ini punya Sumeneb semua, tidak seperti itu. Aturan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, makanya kita teruskan hal itu agar masyarakat yang selama ini kita suruh ini kaya, kenapa? Kok bisa ini? Nah, aturan sudah mengatur. Walaupun Sidoarjo tidak ada misalnya, tidak punya, tapi secara aturan dia dapat BBM. Karena ini aturan. Pemerintah provinsi juga dapat. Hampir 38 kabupaten juga dapat dari eksploitasi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Gitu. Jadi bukan serta-merta harus masuk ke Sumeneb semua misalnya, tidak seperti itu. Ada sistem regulasi aturan yang memang diatur oleh pemerintahan pusat. Yang menurut pemerintahan pusat ini sudah ada. Gitu. Tergantung sudut pandang kita bagaimana melihat.